Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 SMK Syed Insan Perjuangan Mojagung. Marilah kita awali terlebih dahulu pembahasan materi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semuanya semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, senantiasa juga diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita, terutama aktivitas beribadah dan juga belajar anak-anak ya. Anak-anakku sekalian, pada perjumpaan kita kali ini sudah Bapak sampaikan bahwa kita akan ada UH2 di mata pelajaran PABB kita, yakni bab 2 ya. Nah, bagaimana, apakah sudah mempersiapkan diri untuk mengerjakan evaluasi bab 2 kita kali ini? Minggu lalu kita sudah evaluasi juga, kalian sudah mengetahui hasilnya secara langsung. Itulah hasil real yang kalian peroleh dari hasil pemahaman kalian. Jadi di bab 2 ini, kalau memang bab pertama kemarin masih kurang maksimal, Bapak harap di bab 2 ini kalian sudah bisa memperbaiki kekurangan kalian. Jadi belajarnya lebih giat lagi, lebih dimantapkan lagi, sehingga hasil evaluasi bab 2 ini kalian bisa lebih maksimal. Dan pesan Bapak, jangan mencoba masuk ke dalam soal ya beberapa kali. Ini nanti soalnya akan saya batasi untuk setiap kalian bisa masuk 1 kali saja ya. Jadi jangan sampai kalian melakukan sesuatu yang tidak baik ya. Kemarin ada beberapa yang mengerjakan beberapa kali namun namanya disamarkan. Ya, saya tidak suka seperti itu. Saya harap semuanya tetap jujur, karena sudah di awal sampaikan bahwa mengerjakan dengan yang jujur sesuai kemampuan masing-masing. Jangan dibuat seenaknya sendiri, meskipun kita sedang online tidak berjumpa tetapi kalian mempermainkan soal itu. Jangan ya anak-anak ya. Sebelum kita nanti mengerjakan UH2 bab 2 PABB kelas 10, ini Bapak akan ulas sedikit materinya ya di bab 2 ini, sehingga nanti kalian sudah punya pandangan juga. Mungkin ini karena pelajaran kita bab 2 ini kita sampaikan di bulan Juli, jadi sudah sekitar 2 bulan yang lalu atau 1 bulan setengah. Mungkin ada yang beberapa sudah lupa. Jangan lupa nanti e-booknya juga sambil dibuka ya, yang sudah saya share PDF-nya, itu dipelajari dengan baik bab 2. Kita langsung memasuki ke pembelajaran, yakni bab 2 adalah kita membahas berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Nah, ini sama persis, PowerPoint-nya pun ini saya pakai yang pertemuan bulan lalu, jadi tidak ada perubahan begitu anak-anak ya. Ini kita ulang sedikit saja. Jadi di bab 2 ini kita membahas akhlak ya, cara berpakaian muslim muslimah. Bagaimana sih cara berpakaian yang baik itu? Apakah cara berpakaian kita selama ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Apakah sudah sesuai atau sudah mencerminkan muslim muslimah ataukah belum, itu anak-anak ya. Sebagai seorang muslim muslimah, kita sudah seharusnya menggunakan busana atau pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu berbusana muslim dan muslimah. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada peta konsep dari berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya anak-anak ya. Jadi tidak hanya waktu di sekolah atau ketika kita mau berangkat mengaji atau ke majelis taklim dan lain sebagainya saja, tetapi dalam semua aktivitas sehari-hari kita harus berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu anak-anak ya. Nah, ini ada perintah menutup aurat. Kemudian
Ada makna busana muslim dan muslimah. Selanjutnya adalah memahami aurat dan batasan-batasannya. Ini sudah kita pernah bahas juga. Kalian juga insya Allah di SMP bahkan di SD atau MI sudah dijelaskan. Menunjukkan perilaku berbusana muslim dan muslimah. Kemudian memahami dalil menutup aurat. Nah, dalil menutup aurat ada apa saja dari Al-Quran, bagaimana dalilnya, dari hadis, bagaimana dalilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah membiasakan perilaku berbusana muslim muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Ini poin yang penting ya. Jadi tidak hanya secara materi atau teori saja, tetapi prakteknya juga kalian terapkan. Makna aurat. Nah, aurat ini secara bahasa artinya adalah malu ya. Jadi kalau kita memperlihatkan aurat kita, seharusnya kita akan malu, merasa malu karena itu sesuatu yang tidak pantas atau tidak sewajarnya untuk diperlihatkan kepada selain mahram kita ya, anak-anak ya. Jadi jangan sampai kalian justru lebih bangga lagi kalau pakai pakaian yang minim. Bahkan kalian tidak sesuai sekali dengan syariat Islam, itu jangan sampai kalian lebih berbangga ya, karena itu adalah sesuatu yang seharusnya kalian tutupi dan kalian harusnya malu untuk memperlihatkan kepada orang selain mahram. Itu anak-anak ya, saya harap kalian menjaga itu, auratnya ditutup sesuai dengan ketentuan Islam gitu anak-anak ya. Selanjutnya adalah apalagi ini aurat itu juga diartikan sebagai aib, suatu aib. Suatu aib itu sudah sewajarnya untuk kita rahasiakan, kita jangan malah disebarluaskan atau diperlihatkan kepada khalayak umum ya. Anak-anakku sekalian, itu adalah makna aurat secara bahasa. Apalagi ini juga buruk ya, malu, aib dan buruk. Makna aurat secara bahasa Arab, aurat ini berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Itu ya makna aurat. Kemudian istilah dalam hukum Islam adalah batasan-batasan dalam Islam yang tidak boleh atau yang harus ditutupi oleh orang muslim muslimah. Kalau laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, itu yang harus ditutupi. Tapi sekarang sudah insya Allah kalau laki-laki sudah banyak yang menutup ya. Kemudian kalau yang perempuan semus dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka, telapak tangan itu ya. Anak-anak ya, jangan sampai kalian pakai pakaian yang memperlihatkan rambutnya, kemudian juga lengannya, apalagi sampai kaki dan lain sebagainya. Itu harus kita jaga bersama. Kemudian makna jilbab dan busana muslim muslimah. Ini bisa kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di sini ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan ke makna jilbab dan busana muslim muslimah ini ada tahapan disyariatkan perintah menutup aurat. Jadi kalau kita mempelajari tentang mana jilbab dan busana muslim muslimah, ini ada sejarahnya ya anak-anak ya. Jadi Allah memerintahkan kepada umat Islam, kepada semua muslim muslimah untuk menutup aurat ini tidak lantas langsung perintahnya itu turun, tetapi bertahap ya anak-anak ya. Bisa kalian lihat di e-book yang saya share bahwa tahapannya itu ada 3. Yang pertama itu bahwa istri-istri Rasulullah itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti atau meniru perilaku dari orang-orang kafir waktu itu ya, apapun itu, berjudi dan lain sebagainya tidak boleh. Kemudian yang kedua, apabila mau keluar rumah tidak boleh ketemu dengan orang laki-laki selain mahramnya. Kemudian yang ketiga, barulah disyariatkanlah berjilbab untuk seluruh umat Islam, seluruh muslimah ya. Jadi bukan cuma kepada istri Rasul saja, tetapi seluruh muslimah. Itu tahapannya. Diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33, kemudian ayat 53 juga. Kemudian ayat 59 ya. Ini berarti ada 4 ayat dari Al-Qur'an surah Al-Ahzab yang menerangkan pensyariatan busana muslim muslimah. Kita lanjutkan.
Ayat-ayat Al-Qur'an di sini dari Al-Qur'an surah Az-Zab ayat 59 bisa kita perhatikan. Kemudian Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 ya. Ini adalah tahapan pensyariatan diwajibkannya berjilbab untuk muslimah. Kemudian kita lanjutkan hadis dari Ummu Atiyah. Ini juga berisi tentang kewajiban berjilbab atau menutup aurat. Kalian bisa pelajari kembali dari e-book yang saya share. Jadi itu anak-anak ya, itu adalah ulasan sedikit mengenai pembahasan kita di bab 2 ini. Jadi itu tadi adalah ulasan kita, materi kita bersama di bab 2 ini. Nah, itu tadi materi yang kita ulas bersama. Nanti waktu ulangan harian silakan dikerjakan dengan baik. Jangan lupa untuk kalian juga login ke akun Google kalian masing-masing terlebih dahulu. Kemudian pastikan juga kalian nanti memasukkan alamat email yang kalian gunakan dan alamat email itu aktif untuk nanti kalian dikirimi hasil pengerjaan kalian di email kalian. Jadi kalian bisa mengecek hasil pengerjaan kalian dari email masing-masing ya anak-anak ya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, yang jujur, jangan ada yang mencontek, jangan menunggu jawaban dari temennya. Bapak sudah percaya dengan kalian bahwa kalian adalah anak-anak yang jujur, mengerjakan dengan sebaik mungkin, tepat waktu, jangan diundur-undur ya. Jangan ditunda-tunda supaya pekerjaan tidak menumpuk. Kemudian kalau masih ada kesulitan silakan menghubungi saya. Kalau masih ada yang kesulitan masuk ke link, ke soal, biasanya itu kemungkinannya memang dari sinyal, dari kekuatan sinyal. Itu jadi kalian harus mencoba berulang-ulang atau menunggunya terlebih dahulu baru mencoba kembali. Kemudian nanti untuk batas pengerjaannya jangan lupa jam 17.00. Kemudian nanti juga dikirim laporannya seperti minggu kemarin. Ingat, halaman awal kalian mengerjakan atau mengisi identitas itu. Kemudian sama ketika kalian sudah mengirim pekerjaan kalian, sebelum kalian mengklik tombol lihat skor, itu boleh untuk di screenshot dan dikirimkan ke saya untuk laporannya. Kenapa harus ada laporan? Supaya kalian benar-benar menunjukkan kalau kalian mengerjakan. Saya juga tahu kalau kalian sudah mengerjakan dengan baik. Kemudian laporannya ingat cuma 2 saja ya, screenshotnya jangan semuanya. Kemudian emailnya juga harus diisi. Jangan lupa nanti ada halaman email, ada halaman email yang harus kalian isi, itu harus kalian isi dengan benar. Itu saja, masing-masing anak berkesempatan mengerjakan 1 kali saja, tidak bisa diulangi lagi. Dan saya tidak mau ada yang mengisi nama-nama kosong itu untuk mencoba soal, mencoba-coba mana yang benar, mana yang salah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk tetap belajar yang semangat ya. Konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, jangan jajan sembarangan. Kemudian istirahat yang cukup juga, jangan begadang. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun, sering-seringlah mencuci tangan ya anak-anak ya, dengan sabun minimal 20 detik atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian kalau kalian flu, batuk, atau kalau kalian mau keluar rumah, silakan untuk mengenakan masker ya. Ingat ya, ini masker sudah menjadi suatu kebutuhan buat kita yang wajib. Kemudian juga tetap terapkan sosial dan juga physical distancing dimanapun itu kalian berada anak-anak ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti linknya akan saya share secara langsung, jadi kalian bisa mengklik dan masuk ke soal itu. Anak-anakku ya. Baiklah anak-anak, semoga hasilnya sesuai dengan harapan masing-masing, dikerjakan dengan baik yang jujur. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, tetap semangat ibadahnya ya anak-anak ya. Kemudian itu saja yang bisa Bapak sampaikan.
Marilah kita akhiri pembelajaran kita atau pembahasan materi kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anakku, terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya, kalau ada kurangnya, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.